Saya akan berbagi pengalaman saya mengenai tata cara pengisian BKD secara offline. Nah, BKD ini salah satu syarat kita bisa mengikuti program sertifikasi dosen. Jadi, kalau Bapak dan Ibu belum mengisi BKD-nya, secara otomatis Bapak dan Ibu belum bisa mengikuti program sertifikasi dosen. Nah, untuk aplikasinya nanti akan saya sematkan di deskripsi, Bapak dan Ibu tinggal download saja. Setelah Bapak dan Ibu mendownload aplikasi BKD, tampilan yang akan muncul seperti ini. Nah, setelah Bapak dan Ibu klik, akan muncul login. Silahkan masukkan nama Bapak dan Ibu, lalu passwordnya sesuai yang mudah diingat oleh Bapak dan Ibu. Disesuaikan oleh keinginan Bapak dan Ibu yang mudah diingat tentunya ya. Nah, setelah Bapak dan Ibu berhasil login menggunakan nama Bapak dan Ibu, di sini Bapak dan Ibu diharuskan mengisi identitas perguruan tinggi. Ini ada jenis perguruan tinggi, tinggal pilih saja Bapak dan Ibu mengabdi di universitas atau di sekolah tinggi. Lalu di sini ada nama perguruan tinggi, akan dimasukkan nama rektor, nama fakultas, nama dekan, nama jurusan, dan nama ketua jurusannya. Setelah diisi identitas perguruan ini, Bapak dan Ibu silahkan insert logo. Dimasukkan logo kampus Bapak dan Ibu. Setelah itu silahkan Bapak dan Ibu klik simpan data. Nah, tampilannya seperti ini jika Bapak dan Ibu sudah mengisi identitas perguruan tinggi. Logonya pun akan muncul di sini Bapak dan Ibu. Setelah Bapak dan Ibu mengisi identitas Bapak dan Ibu, identitas perguruan tinggi, mohon maaf Bapak Ibu akan muncul tampilannya seperti ini. Di sini ada laporan kinerja dosen. Yang pertama, Bapak dan Ibu silahkan klik identitas. Lalu yang kedua adalah kinerja di bidang pendidikan. Yang ketiga di bidang penelitian. Yang keempat itu di bidang pengabdian masyarakat. Nah, kalau yang kewajiban khusus itu tidak perlu Bapak dan Ibu. Kewajiban khusus itu diperuntukkan bagi yang lektor kepala, dan profesor. Karena saya belum lektor kepala atau profesor, jadi saya mengisinya cukup tadi identitas, kinerja bidang pendidikan, pengabdian, dan penelitian saja. Nah, ini Bapak dan Ibu tampilan identitas dosen. Silakan Bapak dan Ibu diisi. Dimasukkan namanya, NIDN-nya, gelar depan silakan dimasukkan jika ada. Jika tidak ada, silakan masukkan gelar belakangnya, alamat PT Bapak dan Ibu, lalu jabatan fungsional itu bisa memilih di sini Bapak dan Ibu. Tinggal klik saja. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu mengisi jenis. Nah, Bapak dan Ibu ini adalah salah satu dosen apa? Dosen biasa atau dosen dengan tugas tambahan. Silakan disesuaikan sedikit Bapak. Lalu untuk memilih asesor, Bapak dan Ibu silahkan klik di menu angka 2 ini. Ini akan muncul secara otomatis tentu Bapak dan Ibu. Ketika Bapak dan Ibu klik tadi nomor 1 atau nomor 2 itu, Bapak dan Ibu akan diarahkan atau tampilannya seperti ini, identitas asesor. Bapak dan Ibu tinggal cari saja kuncinya. Contoh, saya di sini menuliskan nama dosen favorit saya waktu saya kuliah di UNJ. Saya coba tulis namanya Sumantri. Kebetulan Prof. Dr. Sarip Sumantri ini adalah salah satu asesor di bidang pendidikan guru sekolah dasar yang sesuai dengan bidang keilmuan saya. Nah, setelah itu akan muncul Bapak dan Ibu di sini nira asesornya. Nah, setelah Bapak dan Ibu mengisi data asesor, Bapak dan Ibu silakan masukkan juga nomor telepon dan tahun akademik. Nah, Bapak dan Ibu ini akan membuat BKD pada tahun akademik berapa. Ini bisa dipilih saja di sini Bapak dan Ibu. Nah, semesternya juga disesuaikan Bapak dan Ibu sesuai kebutuhan Bapak dan Ibu. Ini tinggal diklik saja. Silakan dimasukkan email, lalu diupload KTP Bapak dan Ibu, lalu klik simpan.
Jika sudah mengisi identitas tadi, Bapak dan Ibu akan mengisi bidang kerja pendidikan. Nah, yang pernah Bapak dan Ibu lakukan, ini silahkan Bapak dan Ibu pilih saja sesuai apa yang sudah Bapak dan Ibu lakukan selama menjadi dosen. Nah, saya di sini pilih yang poin A, yaitu melaksanakan perkuliahan. Nah, setelah Bapak dan Ibu klik yang bidang yang A atau poin A yang melaksanakan perkuliahan, Bapak dan Ibu juga harus menulis jenis kegiatan. Nah, jenis kegiatan itu diisi dengan Bapak dan Ibu itu mengampu mata kuliah apa saja. Ini apa? Tentunya bisa dengan SK mengajar, lalu bisa dengan absen, bisa juga dengan nilai. Lalu di sini rekomendasinya Bapak dan Ibu bisa dipilih selesai atau lanjutkan. Kalau misalnya Bapak dan Ibu banyak nih mengampu mata kuliahnya, juga tinggal klik simpan lalu tambahkan ke bawah. Lalu di sini ada kinerja bidang penelitian. Nah, Bapak dan Ibu pernah melakukan apa saja nih di bidang penelitian? Kalau saya biasanya menghasilkan karya ilmiah. Saya klik yang poin A, lalu saya tulis di sini jenis kegiatannya menulis artikel pada jurnal naturalistik dengan judul pengembangan komik digital sebagai media edukasi. Buktinya adalah SKS tertua, masa penugasannya 1 semester, SKS-nya bobotnya 1 SKS. Nah, di sini rekomendasinya lanjutkan atau selesai. Buktinya artikel ini bisa diupload Bapak dan Ibu naskah artikelnya. Klik simpan untuk menambahkan Bapak dan Ibu menulis artikel apa saja. Untuk kinerja bidang pengabdian, Bapak dan Ibu bisa memilih di sini. Bapak dan Ibu misalnya menduduki jabatan pimpinan atau melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian, atau misalnya nih Bapak dan Ibu memberikan latihan atau penyuluhan penataran ceramah pada masyarakat. Nah, di sini saya menjadi narasumber. Nah, di sini bukti penugasannya itu adalah surat tugas atau sertifikat. Di sini bobot SKS-nya 1, masa penugasannya 1 semester, buktinya bisa juga foto kegiatan selain Bapak Ibu. Rekomendasinya silahkan disesuaikan, masih berlanjut programnya atau sudah selesai. Jika Bapak dan Ibu ingin menambahkan juga bisa, Bapak dan Ibu tinggal klik simpan, nanti akan muncul bagan atau bagian kolom untuk kita mengisi. Lalu yang terakhir nih Bapak dan Ibu tinggal mencetak saja apa yang mau Bapak dan Ibu cetak. Di sini ada laporan rencana beban kerja dosen atau laporan kinerja dosen. Nah, kita satu-satu ya Bapak dan Ibu cetak yang laporan rencana beban kerja dosen. Tampilannya seperti ini, makanya kenapa Bapak dan Ibu harus mengupload foto KTP, buktinya, karena akan muncul seperti ini Bapak dan Ibu. Di sini akan muncul logo kampus Bapak dan Ibu mengabdi. Lalu di sini semester atau tahun laporan yang akan Bapak dan Ibu laporkan itu ganjil genap pada tahun berapa. Lalu ini identitas Bapak dan Ibu, silahkan disesuaikan saja. Di sini ada kegiatan bidang pendidikan, pengabdian pada masyarakat, dan bidang penelitian dan penunjang lainnya. Nah, ini akan ditandatangani oleh ketua jurusan dan kita yang membuat laporan ini. Lalu di sini ada laporan kinerja dosen. Tampilannya seperti ini Bapak dan Ibu. Seperti ini. Hanya saja bedanya di sini ada tampilan asesor. Tadi saya tidak mengklik asesor kedua, jadi tidak akan muncul. Nah, kalau diklik dua-duanya akan muncul seperti ini Bapak dan Ibu. Asesor 1 Dr. Muhammad Syarif Sumanti dengan nilainya, dan asesor 2 nanti juga akan muncul nama beserta nilainya. Lalu ini silahkan ditandatangan oleh Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, jika Bapak dan Ibu itu kurang, nah ini nanti akan merah Bapak dan Ibu, kurang. Jadi diusahakan Bapak dan Ibu setiap bidang pendidikan, bidang penelitian, bidang pengabdian, dan penunjangnya itu harus
diisi, harus terpenuhi. Jika tidak terpenuhi berarti Bapak dan Ibu belum memenuhi sebagai dosen. Jadi semuanya harus terpenuhi. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu pengalaman saya mengenai tata cara pengisian PKD. Semoga video ini bermanfaat untuk Bapak dan Ibu. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.